Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, dan adik-adik para peserta Bimbel SNBDP tahun 2026. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita buka dengan umul kitab. Ilahadiniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين 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 ya Rabbal Alamin. Apakah suara Kak Nur sudah terdengar, adik-adik? Sudah Kak. Sudah Oke, enggak? sudah ya. Gimana Kak? Siap. Langsung saja Kak Nur akan share. Sudah terlihat ya, adik-adik ya? Baik. Kak Nur mengampu personality, di mana personality ini atau bahasa lainnya kepribadian, ya, itu masuk ke dalam subtes tes SNPDB, di mana tesnya itu kurang lebih ada 50 soal ke atas ya, adik-adik ya. Dan insya Allah soal kepribadian ini soalnya mudah-mudah ya. Baik, sebelum ke soal, Kak Nur akan menjelaskan tentang apa itu soal kepribadian atau apa itu kepribadian terlebih dahulu. Baik, yang pertama, kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain, atau definisi lain keseluruhan karakteristik, sifat, dan perilaku yang unik pada setiap individu. Jadi, selain itu juga ciri-ciri bisa diartikan ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Jadi, semuanya dari kita punya Wes. personality atau kepribadian masing-masing, ya. Adik-adik semuanya ya, menyangkut karakter, sifat, perilaku, dan lain sebagainya. Baik, next. Untuk tes ini, kenapa masuk ke dalam subtes SNBDP? Ini untuk mengukur prestasi eh, selain akademik ya. Jadinya untuk mengukur karakter kita semuanya, baik Siap. atau tidak baik, seperti itu, positif atau negatif. Itu ya. Selanjutnya, aspek apa saja yang masuk ke dalam tes tersebut atau aspek utama dalam kepribadian itu apa saja? Ini adik-adik bisa difahami ya. Ada 4 aspek utama yang memengaruhi yang memengaruhi kepribadian itu sendiri. Yang pertama fisik. Fisik ya keseluruhan kita ini ya anggota badan kita. Penampilan, postur, ekspresi kita. Kemudian psikologis. Psikologis menyangkut apa saja pikiran, perasaan, dan motivasi. Nih adik-adik mengikuti Bimbel SNPDP ini motivasinya agar nanti bisa menjawab soal-soal tes SNPDP seperti itu. Yang ketiga, sosial. Sosial itu berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan sekitar, seperti itu. Menyangkut apa saja, meliputi apa saja, interaksi, komunikasi, dan hubungan. Hubungan kita dengan orang lain. Komunikasi kita kepada orang lain. Yang keempat, terakhir, aspek terakhir, emosi. Emosi ini menyangkut dengan perasaan, reaksi, kontrol emosi. Jadi perasaan yang kita apa namanya rasakan, terus reaksi jika ada orang yang tidak sama dengan kita, terus cara apa namanya pengendalian emosi itu bagaimana, itu semuanya apa masuk ke dalam aspek-aspek kepribadian sendiri. Gitu ya, adik-adik ya. Kemudian untuk karakteristik kepribadian, karakternya itu apa saja atau sifat-sifatnya, ya, meliputi ada 7 poin. Di antaranya,
Stabilitas. Stabilitas itu konsistensi dalam perilaku dan emosi. Konsistensi itu apa? Itu keajekan atau perilaku yang istiqomah yang selalu dilakukan. Jadi bawah atau Dan ini? emosinya juga stabil, seperti itu ya. Makanya stabilitas. Yang kedua, kemandirian, kemampuan mengambil keputusan. Jadi Ya, bawah. nanti Hmm. di subtesnya itu ada soal-soal tentang kemandirian, tentang stabilitas emosinya, dan lain sebagainya. Kemudian kreativitas. Ini kemampuan berpikir dan berinovasi. Jadi kita dituntut juga untuk berpikir yang eh, cermat, yang kreatif, dan berinovasi. Kemudian yang keempat, empati. Empati ini kemampuan memahami perasaan orang lain. Gitu ya. Jadi orang yang mempunyai kepribadian baik itu mempunyai empati yang baik, ya. Ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain jika temannya atau orang lainnya yang kita tahu teman kita ya atau sahabat kita sedang sakit, sedang bersedih, sedang punya masalah, kita itu ikut merasakannya. Itu namanya empati. Itu merupakan kepribadian yang sangat positif, sangat baik sekali dan harus dikembangkan. Begitu. Yang kelima, kedisiplinan, yaitu kemampuan Ini mengontrol mah diri, Randy. disiplin, ya. Bisa tahu kapan harus berangkat sekolah jam berapa, kapan harus belajar, kapan harus membagi waktu dengan Hmm. eh, apa namanya kegiatan sehari-hari. Tuh, harus disiplin. Yang keenam, kepemimpinan. Jadi kemampuan memimpin dan menginspirasi. Dan ketujuh, yang terakhir, kemampuan beradaptasi atau meliputi fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Jadi, di, orang yang punya kepribadian yang baik, yang positif, itu mampu beradaptasi Ya, dimanapun tempatnya, iya siapa ini aja kan temennya itu apa namanya mampu pas untuk bersama itunya kan ini. beradaptasi. Makanya ini Oke ngerubah ini ya. berubah. Jika Kak Nur kecepatan bisa di ini ya, bisa bilang lewat Oh chat. ini. Oke, ini ada teori dari eh sebentar. Yang disusun oleh Oliver Pajon ini ada 5, namanya Big Five Personality. Ini tes kepribadian yang disusun oleh beliau. Pingin. Ini Oh, ini khusus. meliputi Ini apa takutnya saja? khusus. Meliputi ada 5 ya, teman-teman, adik-adik semuanya. Meliputi interaksi sosial, ya, bagaimana cara kita berinteraksi, berkomunikasi kepada orang lain. Itu extraversion atau interaksi sosial. Yang kedua yaitu pengelolaan emosi atau neuroticism. Ini bagaimana kita mengelola emosi agar selalu stabil, ya, tidak sedikit-sedikit marah, tidak mudah meluapkan amarahnya. Itu bagaimana kita mengelolanya. Itu neuroticism atau pengelolaan emosi. Yang ketiga, agreeableness. Ini rasa empati. Tadi udah disebutkan juga itu masuk ke dalam karakteristik kepribadian. Dan yang keempat, motivasi berprestasi itu kemampuan untuk bagaimana selalu update ilmu ya, kemudian belajar dan belajar. Yang terakhir, keterbukaan. Orang yang mempunyai kepribadian yang baik itu openness ya, tidak terkungkung dalam satu apa namanya ya area atau zona nyamannya. Jadi selalu open minded, terima masukan, terima segala perubahan itu orang yang punya sifat terbuka, tidak tertutup ya. Jadi kebalikannya dari apa terbuka itu tertutup. Jadi adik-adik harus bisa membedakan kepribadian yang baik dan kepribadian yang kurang baik gitu. Selanjutnya, kita akan bahas satu-satu. Ini agak Kak Nur cepetin karena eh, dalam bimbel ini Kak Nur mengisi 1 jam pelajaran ya. Jadi
mudah-mudahan adik-adik sudah pada paham ya. Insya Allah soal-soal kepribadian itu mudah ya adik-adik ya, tinggal nanti teliti aja. Yang teliti, yang cermat dalam menjawab soal-soalnya. Kemudian pengelolaan emosi. Ini ya, bagaimana cara kita menstabilkan emosi kita? Ya, baik rasa apa namanya khawatir, percaya diri, atau apa namanya cenderung optimis. Ini macam-macam ya. eh ini ada emosi yang skornya tinggi, ada yang rendah, gitu. Yang skor tinggi ini contohnya tidak mudah khawatir. Yang bagus-bagus contohnya ya, percaya diri, cenderung optimis. Kalau yang rendah gimana? Rendah itu kebalikannya ya. Sulit mengontrol emosi, terus merasa tidak aman, tidak percaya diri dan cenderung pesimis. Itu punya skor rendah atau kalau bingung ini positif, ini negatif gitu ya. Oke, selanjutnya rasa empati. Orang yang punya rasa empati yang tinggi itu bagaimana? Ini adik-adik harus cermat juga. Punya empati yang tinggi itu cenderung untuk mudah bekerja sama dengan orang lain, senang membantu orang lain, dan mempunyai empati yang tinggi. Ya, ringan tangan. Ya, ringan tangan itu maksudnya suka membantu dan mampu bekerja sama dalam tim, tidak individualis. Kalau orang atau individu punya skor yang rendah dalam rasa empatinya, itu cenderung kompetitif dalam menghadapi orang lain, tidak mau bekerja sama atau tidak dapat bekerja sama, bahkan bisa melakukan tindakan manipulasi terhadap orang lain tanpa masalah. Gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, subtes dalam kepribadian motivasi belajar. Ini merupakan apa namanya? Seorang individu yang punya motivasi, semangat, dorongan dalam diri untuk selalu belajar, fokus pada tujuan, terus rencana awal, terus apa namanya sudah terorganisir, ya, ter apa namanya ya terplankan atau terencanakan segala sesuatunya. Karena orang yang punya motivasi berprestasi yang tinggi ini selalu memikirkan bagaimana perilaku mereka itu dapat mempengaruhi orang lain dan sangat taat terhadap tenggat waktu sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan cepat. Karena tadi sudah direncanakan ya. Malam ini harus belajar ini, besok karena ada ulangan. Besok pelajarannya apa udah disiapkan ya jauh-jauh hari. Dan kapan harus mengerjakan tugas, kapan tenggat waktunya itu orang yang punya motivasi belajar atau motivasi berprestasi itu sudah menyiapkan segala sesuatunya. Ya, jadi tugasnya biar cepat selesai. Kalau sebaliknya, orang yang punya kepribadian yang rendah, yaitu kebalikannya, kurang terstruktur, kurang terorganisir, suka menunda-nunda nih adik-adik yang biasanya ya, yang sering menunda-nunda pekerjaan, ya, baik pekerjaan sekolah, pekerjaan rumah, atau lain sebagainya. Itu merupakan kepribadian yang negatif ya, adik-adik ya. Jadi harus punya motivasi berprestasi. Prestasi apa yang ingin ditonjolkan, yang ingin di apa tampilkan, yang akan menjadi dakwah kita semuanya ya, adik-adik. Nah, terus selanjutnya openness. Ini keterbukaan. Ini yang punya skor yang tinggi. Individu yang punya nilai openness yang tinggi ini lebih banyak tertarik terhadap berbagai hal, ya. Mereka juga menikmati pengalaman baru dan cenderung suka berpetualang serta merupakan pribadi yang kreatif karena tidak terkungkung pada satu opini atau satu mindsetnya saja, tapi dia mau menerima masukan-masukan segala perubahan-perubahan itu merupakan orang-orang yang punya openness yang baik, yang tinggi.
yang positif, yang sangat-sangat positif. Sedangkan orang yang punya openness yang rendah, ya, atau eh, kurang kurang baik lah ya, itu cenderung tradisional, cenderung atau konservatif dan mungkin sedikit kesulitan untuk menerima ide atau pemikiran yang abstrak. Mereka tidak suka perubahan, tidak suka menikmati hal baru dan tidak imajinatif. Seperti itu bisa dimengerti ya, dipahami ya adik-adik semuanya. Jadi kebalikan dari orang yang punya sisi openness yang tinggi tadi. Itu ya. Ini ada contoh-contohnya biar lebih memudahkan adik-adik semuanya. Contoh skala Big Five Personality. Yang pertama, interaksi sosial sebelah kiri ini. Warna biru muda ini. Yang pertama, yang punya interaksi sosial yang tinggi atau extraversion. Ciri-cirinya apa ini perlu diperhatikan benar-benar ya. Senang bergaul dan menambah teman baru dari lingkungan pergaulan yang seluas-luasnya. Jadi tidak menunggu apa namanya menunggu orang untuk memperkenalkan diri, tapi lebih proaktif seperti itu. Senang bergaul, tidak mengurung diri. Senang memulai pembicaraan dalam pertemuan dengan kelompok dan lebih banyak berbicara dibanding anggota-anggota lain pada umumnya agar suasana kelompok lebih hidup atau dinamis. Jadi tidak menunggu atau kalau nggak disuruh bicara nggak mau bicara gitu. Kalau itu merupakan yang ini ya, yang kedua ini juga merupakan contoh interaksi sosial yang positif, yang skornya tinggi. Yang ketiga, menyenangi acara bepergian bersama teman-teman dan melakukan kegiatan di luar rumah. Ya, karena mudah bergaul tadi ya. Terus yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, pemalu dalam memulai keakraban dengan orang yang baru dikenal, suka bekerja belajar sendiri, suka dengan dunianya sendiri, menahan diri tidak berbicara, hanya menyimak saja. Kalau nggak diminta nggak mau bicara itu termasuk interaksi sosial yang punya skor rendah. Ini ya, ada yang positif, ada yang skornya rendah, positif, negatif gitu. Yang ketiga, yang warna hijau ini ya, di bawahnya ya. Ini yang sebelah kanan ini pengelolaan emosi. Ini yang punya skor tinggi, yang positif apa saja? Yang pertama, bisa mengendalikan gejolak emosi yang berlebihan untuk mampu tetap berpikir jernih ketika menghadapi masalah atau tekanan yang terasa berat. Gitu ya. Jadi stabil. Ini yang dinilai kestabilan emosinya. Yang kedua, tetap mampu menikmati suasana dan sikap santai ketika menghadapi masalah atau tekanan batas waktu penyelesaian tugas yang mendesak. Jadi, apa namanya, bisa me, apa namanya, tidak panik gitu ya. Bisa segera diatasi ketika ada masalah karena sudah terbiasa atau terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik ya. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, mampu bersikap tenang dan terkendali ketika menghadapi situasi darurat yang menuntut kemampuan kemampuan bersikap dan mengambil keputusan secara cepat. Ini ya, mampu bersikap tenang, terkendali, tidak terburu-buru atau tidak bawa perasaan gitu ya, tetap rasional. Tetap rasional dalam mengambil keputusan. Yang dipakai itu logika, yang dipakai itu pikirannya, bukan emosinya gitu. Itu yang contoh-contoh yang punya pengendalian atau pengelolaan emosi yang baik, yang positif. Kalau yang negatif ini sering cemas ya. Siapa adik-adik di sini yang suka gugup, terus takut dinilai orang lain, baik, buruk, pandai, kurang pandai, cekatan atau lamban dan lain sebagainya itu ciri-ciri yang punya skor rendah gitu ya, negatif. Selanjutnya,
Ini masih ada contoh lagi tentang pengelolaan emosi, merasa tegang ketika ada kejadian yang tidak terduga atau harus bertindak dalam waktu yang secepat-cepatnya sehingga tidak bisa menikmati aktivitas penyelesaian tugas. Dan yang terakhir dari pengelolaan emosi yaitu lemah lembut dan cepat peka dalam mengenali kebutuhan atau masalah orang lain. Ya, pengelolaan emosi. Kemudian yang contoh rasa empati. Ini contoh yang skor tinggi ini mudah bekerja sama, kemudian mudah bersikap ramah, akrab, dan berperilaku spontan tanpa perlu difikir terlalu panjang kepada orang lain yang ditemui. Berhati-hati dalam bergaul sehingga secara umum membutuhkan waktu yang lama untuk bisa merasa akrab dengan orang lain. Kalau yang ini merupakan skor yang rendah ya. Terus berhati-hati dalam bergaul sehingga secara umum ini sama berpikir cermat sekali dan banyak pertimbangan sebelum bisa mempercayai orang lain, bisa bertindak keras meskipun dirasakan oleh orang yang menerima tindakan tersebut sebagai sikap yang menyakitkan atau terlalu kaku. Itu ya, rasa empati. Lebih mudahnya eh, pengertiannya yaitu orang yang punya kepekaan sosial gitu aja gitu ya, adik-adik ya biar tidak bingung. Terus yang selanjutnya mengatur kegiatan yang akan dilakukan dengan perencanaan yang cermat. Ini termasuk apa? Motivasi berprestasi. Terbiasa menyelesaikan pekerjaan secara bertahap dan teratur. Terus, rapi dalam menata barang-barang agar penempatannya mudah dikenali. Itu contoh motivasi berprestasi. Ini tulisannya yang sebelah kanan ya. Lebih memperhatikan cepatnya penyelesaian suatu tugas, meskipun kualitas penyelesaian dinilai orang lain kurang begitu baik. Ini yang negatif ya. Bisa merasa kebingungan jika dituntut untuk menyelesaikan beberapa tugas sekaligus dalam waktu yang sangat terbatas, karena berarti bahwa jadwal pengerjaan semuanya harus diatur secara ketat. Kurang sabar menyelesaikan tugas yang banyak menuntut penyelesaian secara hati-hati dan rinci detail. Itu ya, ciri-cirinya ya tadi ya terorganisir, terus apa sudah tersusun rapi, sudah terjadwal. Yang motivasi berprestasi. Intinya yang baik-baik gitu, yang positif-positif. Yang adik-adik nanti dalam menjawab soal pilihlah yang seperti itu, yang baik-baik, yang sangat-sangat positif. Terakhir yaitu keterbukaan. Apa saja ciri-cirinya? Ya, menyenangi kegiatan, menambah pengetahuan baru sebanyak-banyaknya yang mampu merangsang rasa ingin tahu dan keasikan berpikir. Berusaha untuk selalu mencari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Ini keterbukaan ya. Menyenangi keindahan lebih daripada sekadar unsur kegunaan, mudah malah menyenangi sesuatu yang indah, mungkin ya, mungkin malah lebih menyenangi sesuatu yang indah meskipun orang lain dinilai kurang berguna. Ini eh, keterbukaan ya. Tadi yang Kak Nur jelasin di atas tadi ya, ini contoh-contoh. Terus menyenangi hal-hal yang nyata, sederhana, dan mudah dicerna atau dipahami. Menyenangi tindakan yang praktis yang tidak terbelit-belit sehingga secepatnya bisa diselesaikan. Menghindari tindakan-tindakan yang bisa menjadi bahan gunjingan dan memilih selera gaya perilaku yang tidak terlalu menarik perhatian. Jadi ini ya contoh-contohnya. Ini pengantar untuk materi kepribadian ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami. Intinya dari kepribadian itu suatu sifat karakter yang ada dalam kita semuanya ya, dalam diri pribadi kita masing-masing. Mulai dari apa tadi? Fisik, psikologis, kemudian sosial, emosi. Yang paling berpengaruh sekali. Oke, next ya. Kita lanjut Kita lanjut untuk soal-soalnya biar lebih paham lagi ya. Soal nanti gambaran soal yang akan muncul di SNBDP ya. Masih semangat adik-adik semuanya?
Masih, silakan minum-minum Oke. dulu, nggak apa-apa sambil ngopi Oke, kalau masih. ngantuk. Selanjutnya untuk soal tes kepribadian. Sudah terlihat ya? Baik. Oke. Yang pertama, nih. Jadi soalnya itu nanti ada deskripsi, kemudian adik-adik semuanya dituntut untuk memilih mana pernyataan yang paling tepat, yang paling positif, gitu. Itu ya. Ini bentuk soal yang bentuk deskripsi seperti ini, pernyataan. Dan Kak Nur kasih dua tipe soal ya. Ada yang seperti ini dan tipe yang kedua itu tentang pernyataan terus jawabannya setuju atau tidak setuju. Seperti itu. Ya. Barangkali nanti di soalnya ada yang bentuk seperti ini, adik-adik sudah tidak kaget lagi. Yuk, sekarang kita akan mulai dengan yang bentuk tipe soal yang pertama dulu. Ya, satu. Ahmad Akbar mendapatkan tugas sejarah yang harus selesai pada hari Senin 22 September 2025. Hal apa yang harus dilakukan Ahmad Akbar, sedangkan waktu sangat berdekatan dengan tugas-tugas lainnya harus dikumpulkan di hari dan tanggal yang sama. Nah, jawabannya apa? Soal ini menuntut menuntut motivasi belajar, ya, berprestasi. Jawabannya apa? Kak Nur baca. Ahmad Akbar akan menyelesaikan tugasnya tepat 22 September 2025. Atau B, kalau tugas lain menumpuk, Ahmad Akbar akan meminta izin 1 atau 2 hari setelah deadline tugas. Berarti setelah tugasnya selesai baru minta izin gitu ya, ngumpulinnya setelah deadline. Yang ketiga, Ahmad Akbar akan menyelesaikan tugasnya pada tanggal 21 September 2025. Ini malah sebelum deadline-nya sudah selesai jika C. memungkinkan. Dan D. Ahmad Akbar akan meminta tolong temannya agar tidak terlambat deadline. Yo, C. tadi A. ada yang C. A, ada yang C. Yang paling C. bagus, C. yang paling positif yang A. mana? A. C. C. Udah jelas C. C, Ah, C, ya, C. J, J, C, C, C. C, C, C. C. J, C. J. C. C, ya. Inisiatif. Jawabannya C. C. Jawabannya paham ya? Yang paling positif, ya, paling positif itu ini yang C. Karena kalau diselesaikan sebelum deadline-nya akan lebih baik, lebih bagus. Tadi ada ciri-ciri yang suka menunda-nunda. Nah, itu bisa jawaban yang negatif ya. Itu termasuk yang B, itu suka menunda-nunda tugasnya. Atau yang ini negatif banget ini ya, Ahmad Akbar akan meminta tolong temannya agar tidak terlambat deadline. Itu nggak bagus ya, adik-adik nggak boleh kayak gitu ya, harus dikerjakan sendiri. Jadi jawabannya C, ini ya, paham? Soal nomor 1, paham? Oke, sip. Sekarang beralih ke soal nomor 2. Harus cermat ya, adik-adik ya. Ketika saya gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, maka saya titik-titik A. Mencari dengan seksama siapa yang turut andil dalam kegagalan saya tersebut. Menyalahkan gitu. Berarti negatif ya, itu ya. Nggak bagus. Yang B, mengambil waktu untuk menenangkan diri. Ini bagus. C, bersedih hati. Nggak bagus. D, melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Mana yang paling positif, yang paling bagus? D, D. 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 D, D. iya benar sekali. D, melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Jadi kalau kita gagal, coba apa? Kita harus melakukan introspeksi, melakukan evaluasi apa saja yang kurang atau mungkin persiapannya, belajarnya dan lain sebagainya itu mungkin ada yang tidak tepat. Nah, jadi yang paling sangat positif yaitu jawabannya D, melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya.
Jadi tipsnya kalau mengerjakan soal-soal kepribadian, adik-adik harus dimaksimalkan dalam menjawab. Kalau masih ada yang paling bagus, yang paling positif, nah itu berarti jawabannya. Itu yang paling diutamakan dulu. Begitu ya. Ya. Oke, tadi kan di antara A sama D yang paling terbaik kan D ya. Walaupun apa namanya mengambil waktu untuk menenangkan diri juga baik. Tapi yang paling bagus yaitu D, melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Sedih boleh nggak? Ya boleh, cuman nanti eh kalau dalam menjawab soal, mungkin kalau jawabnya C, bersedih hati bisa saja salah ya. Dimaksimalkan jawaban-jawaban yang paling positif, yang paling benar, begitu. Kemudian soal nomor 3. Bila ada teman yang salah memanggil nama saya, maka apa yang seharusnya saya lakukan? Tersinggung, ya, karena C, nama adalah kehormatan seseorang. C, C, C. B, saya C, tidak C, tersinggung. C, C, saya mengingatkan C, 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 kekeliruannya dengan baik. D, C, saya mengingatkan dengan tegas C, C, agar C. dia jerah. C, 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 C. Jawabannya C, iya benar sekali ya. C. Jadi kalau ada teman yang salah memanggil ya harus diingatkan terlebih dahulu. Mungkin temannya itu apa tidak sengaja, harus diingatkan dulu. Ini yang paling positif, yang paling baik adalah C. Itu ya, adik-adik ya. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Jika ada hal-hal yang merusak rencana saya, maka saya sangat sedih dan marah. Mengapa hal kecil bisa C, merusak rencana besar C, saya? B. C, Tentu C, saja saya marah. Negatif C, ya, berarti A sama B C. negatif. C, C. Saya melakukan C, evaluasi C, menyeluruh. C, Dan C, D. C. Saya butuh waktu untuk menenangkan C, diri. Iya, C, benar. C, Jawabannya C. Saya melakukan C. evaluasi menyeluruh. Ini merupakan kestabilan emosi. Bagaimana kalau ada masalah yang datang ke kita, kita itu bisa menyikapinya dengan bijak. Itulah orang-orang yang punya perbedaan yang baik, yang bagus. Kalau apa namanya adik-adik, kalau bisa seperti itu ya. Yang kelima, hmm, di lingkungan sekolah yang baru. Saya perlu waktu C. untuk mengenal teman-teman yang baru. B. No, 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 Saya no, akan menunggu teman saya yang ingin berkenalan. no, 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 D. no, no. Saya langsung mampu akrab dengan teman-teman baru saya. Dan Ya, D. Jika ya. ada yang ingin berkenalan, tentu saya senang. C, C, C. C, C, C. Ya, benar sekali C. Saya langsung mampu akrab dengan teman-teman yang baru, teman-teman baru saya. Ini merupakan tadi aspek C. atau karakteristik yang mana ini? Yang terbuka ya, yang Terbuka. openness, yang mudah bergaul. Berarti orangnya nggak tertutup. Kalau nggak disuruh apa namanya, dia langsung kreatif gitu ya, langsung mudah bergaul. Itu yang ciri-ciri kepribadian yang bagus, yang positif, seperti itu. Mampu akrab, langsung beradaptasi, mudah beradaptasi. Nomor 6, saat pandemi tiba-tiba datang dan pembelajaran diganti dengan daring, maka saya C, susah tidur, depresi C, karena tidak C. bisa mengikuti C, mengikuti aturan C, dan melaksanakan dengan baik, dan D memutuskan untuk tidak bersekolah dulu. Yang paling C, positif yang mana? C, Ya benar C. sekali. Kalau yang A, B, D itu apa namanya negatif ya, adik-adik ya. negatif. Oke, sudah pinter-pinter. Yang ketujuh, ketika ada masalah di organisasi yang saya ikuti dan berkaitan dengan tugas kewajiban saya, maka saya A. Mencari kambing hitam penyebab masalah. B. Tetap bertanggung jawab B. dan mencari B. solusinya. B, B, C. Membiarkan masalah tetap B, berlangsung B, dan D. B. Seharusnya ada orang lain yang B, membantu B, menyelesaikan masalah ini. B, 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 Ya, B B, jawabannya betul sekali. Tetap bertanggung jawab dan mencari solusinya. Jangan sampai mencari kambing hitam, menyalahkan, atau malah membiarkan. Itu kalau yang A, C, D itu berarti ciri-ciri orang yang punya kepribadian yang negatif. Tuh.
Oke, selanjutnya 8. Roni adalah anggota OSIS. Ketika rapat OSIS berlangsung dan anggota diminta menyampaikan ide, maka Roni. Nah, ini yo orang yang kepribadian yang positif yang mana? A. 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 Oke, benar sekali. Karena apa? Berminat menyampaikan ide gagasan. Berminat. Dapat menyampaikan Ya, karena yang paling positif A gitu ya, yang lainnya negatif gitu. Oke, berarti orang yang ini ya terbuka ya, yang mudah bergaul. 9. Saya mengajukan usulan kepada teman saya, namun saya merasa usulan saya kurang tepat. Sikap saya adalah B. 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 ya, benar ya, B ya. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Oke, udah mulai paham ini anak-anak ya. 10. Ketika sedang presentasi di depan kelas, tiba-tiba lampu mati dan LCD mati, maka saya. Yuk, ini menyangkut kreativitas kita ya. D. 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 Yuk, ada yang C, ada yang D. Ayo, yang mana? D. D. Ya, yang benar adalah D. D. Melanjutkan presentasi menggunakan alternatif alat-alat lain. Ini kita juga dituntut untuk kreatif gitu. Kalau ada masalah ini harus cari jalan keluar dengan cepat. Yang baik ya, yang terbaik. Yang paling positif adalah D. Melanjutkan presentasi menggunakan alternatif alat-alat lain. 11. Setelah selesai mengerjakan tugas dari guru, saya. B. Yang paling positif dicari, yang paling bagus. D. 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 D, ya. Coba. D. Ada yang C ya? A, Kak. Ya kalau biasanya C, nanti kalau dalam menjawab soal jangan C gitu. Yang bagus-bagus jawabannya. Nanti nggak apa, biar maksimal ya nilainya ya. D, ya, yang benar adalah D. Meneliti tugas tersebut apakah masih ada kekeliruan apa tidak. Kalau sudah itu semuanya dilakukan, silakan bisa beraktivitas lainnya. Gitu. 12. Ketika mengerjakan soal-soal yang sulit, saya, ayo yang paling positif, yang paling bagus. C. 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 Ya, benar sekali, C. Jawabannya berusaha menyelesaikan dengan baik dan mencari pemecahannya sebisa saya. Begitu ya, jangan sampai menyontek atau malah ya udah nggak dikerjakan gitu, jangan ya, atau bahkan menyalahkan guru. Itu merupakan kepribadian yang tidak baik atau negatif. 13. Jika dalam diskusi kelompok ada teman yang memiliki pendapat yang berbeda, sedangkan saya ketua kelompok, maka saya D. D. C. D. ayo semuanya apa? C. C. Ayo Kak, ada yang D? Aku, Kak. D. C ya. Karena Saya ketua kelompok itu harus apa namanya, tidak boleh langsung menjustis mengapa berbeda gitu ya kan. Namanya kita berpendapat itu pasti berbeda. Jadi jangan ditanyakan lagi. Ya harus bijaksana. Berarti C, kalau ada yang berbeda pendapat, ya sebagai ketua kelompok bisa mempertimbangkan pendapat tersebut. Jadi jawabannya C. Gitu ya. Kalau pendapatnya bagus, silakan sebagai ketua kelompok bisa memutuskan. Gitu. Dan harus musyawarah terlebih dahulu.
Terus selanjutnya 14. Yang 13 paham ya? B, 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 B. Oh, B, 14. B, B, Karena kalau B, yang B, 13 B, ini B, tadi B. ya, kalau B. kesannya B. menanya apa, kenapa, itu kan nggak baik. Ya, yang ini udah ya, 14. Saat B. waktunya B. masih 9:41. Ya, B, B, Kak, B, B, B. Kak Nur cepetin wes. Saat sedang berjalan melewati kerumunan di kelas yang sedang berkumpul, maka saya, ayo. Meminta izin dan B. permisi dengan senyum. Meminta izin dan Ya, permisi benar dengan sekali. Itu yang senyum. paling positif ya. Adik-adik harus seperti itu. Ya, mengorangkan orang, memanusiakan manusia. Ya, apalagi itu teman sendiri ya, harus bersikap, harus punya attitude yang bagus. Itu merupakan kepribadian yang positif, yang sangat-sangat positif. Yes, 15. yes, yes, yes. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kelompok kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli terhadap tugas mereka. Sikap saya, yuk. D. D. D, D. D, paling positif. D, ya, benar sekali. Pinter-pinter. Adik-adik semuanya. 16. Ketika saudara saya meminta bantuan untuk melakukan sesuatu yang cenderung melanggar hukum, maka tindakan saya. Ini berarti nggak baik ya, negatif ya. A. A. Ya, benar sekali menolak dan menjelaskan alasannya. Maaf karena itu perbuatan yang melanggar hukum, maka tidak ikut-ikutan gitu ya. Menolak, menegakkan kebenaran. 17. Saya telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan presentasi di kelas besok pagi. Berarti ini orang yang gimana? Yang bagus ya, yang punya motivasi prestasi yang tinggi. Ya, harus A ya, harus percaya diri karena Oh. kalau kita cemas nanti malah nggak baik ya. Yang B, C, D itu negatif-negatif ya, jadi cari yang positif. Saya yakin besok presentasi saya berjalan dengan baik. Ya, A. 18, saya mengikuti Olimpiade OSN, mewakili sekolah saya, maka saya B. 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 B, 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 B. B. Oh, B. B. Ya, B ya, BP ya. Yakin dengan usaha yang sudah dipelajari dan berdoa. Harus seperti itu ya. Dia harus punya motivasi yang tinggi. Jangan pesimis. Kalau belum, jangan takut duluan, jangan khawatir duluan gitu. Kalau belum mencoba, harus dicoba dulu. Gitu. Orang yang punya pribadi yang baik, yang positif seperti itu. 19. Ketika sedang mengerjakan tugas kelompok, teman saya mendadak izin karena harus melaksanakan ibadah di gereja. Maka saya Ayam. Ayam. sekali A. Karena apa? Karena Karena sifat toleransi. Toleransi. Ya, benar sekali. Toleransi. Ya. Oke, 20. Hari ini ayah dari teman dekat saya sakit keras dan membutuhkan biaya untuk rumah sakit. Maka D. 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 D, 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 D. 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 D ya, jawabannya yang paling positif ya. Saya memberi bantuan semampu saya. Oke. 21. Di sekolah saya melihat ada beberapa peralatan yang rusak dan hanya saya mengetahuinya. Maka saya C, 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 C. ya, C. Benar ya, melaporkan kepada pihak sekolah agar diambil tindakan seperti itu. Oke, nomor 22. Di sekolah Anda melihat ada sampah di depan kelas. Ya, yang paling positif, yang paling baik A. Mengambil dan membuangnya ke tempat sampah. Oke, semoga adik-adik seperti itu ya. Kalau melihat sampah jatuh, diambil. Ya. 23. Setiap hari saya datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Yang saya lakukan setelah tiba di sekolah. Yo, ada yang C, ada yang D. Yang positif dicari. Walaupun kenyataannya kalian jalan-jalan gitu ya, atau tidur.
B ya, mengecek tugas yang belum selesai dan menyiapkan materi hari ini. Oke, 24. Saat mengerjakan tugas di perpustakaan, saya selesai lebih awal dan masih ada sisa waktu 30 menit. Yang saya D, D, lakukan. D. D, A. D, 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 C, C, B, B, B. Iya. D, D. D yang C. D ya, di perpustakaan nggak boleh mengobrol. D, yaitu membaca buku-buku pengembangan diri. Itu buku yang untuk mengupgrade kita ya, agar lebih pintar, lebih apa namanya, lebih bijaksana lagi ya. Nomor 25. Ketika ulangan, saya tidak bisa mengerjakan satu soal yang saya anggap sangat sulit. Maka saya A. benar sekali A. C, 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 C. Kok ada yang C nggak boleh ya. 26. Ketika praktikum berlangsung, saya tidak sengaja memecahkan alat lab yang saya lakukan. Ayo, ini dituntut untuk tanggung jawab. C, C. cecep. Benar sekali. Kalau kalian melakukan kesalahan ya harus berani mempertanggungjawabkannya, walaupun itu berat. Tuh. 27. Hari ini ada tugas dari guru. Kebetulan guru tersebut berhalangan hadir dan meminta saya untuk memantau tugas dan menjaga kelas agar tertib yang saya lakukan. Nah, iya benar sekali. Karena sudah dikasih amanah harus menjalankannya. 28. Saya meminjam buku kepada teman saya. Pada saat dikembalikan bukunya hilang. Yang saya lakukan. B, Jadi sama ya tentang tanggung jawab. Meminta maaf karena bukunya hilang dan bersedia mengganti. Kalau nggak punya uang ya nyicil. 29. Ketika diminta menjadi koordinator kegiatan penggalangan dana sosial, maka saya harus jujur ya. Yang paling efektif. Oke, 30. Saya mengikuti seleksi penerimaan siswa baru. Saya diberikan kesempatan bisa lulus asal saya bisa memberikan upah kepada petugas. Ini namanya nyogok. Maka saya terus menolak dan berusaha mengikuti seleksi sesuai prosedur. Gitu ya, paham ya untuk tipe soal nomor 1. Sekarang beralih untuk tipe yang kedua, soal kepribadian 2. Ini tipenya setuju, sangat tidak setuju. Kadang-kadang ini Kak Nur kasih tip dalam menjawab soal ini. Jika pernyataannya positif, berarti kalian mentokin di jawaban sangat setuju. Kalau pernyataan negatif, berarti mentokin di pernyataan jawaban sangat tidak setuju. Enggak, berarti setuju kadang-kadang tidak setuju itu dicuekin aja ya. Jadi kalian harus fokus sangat setuju atau sangat tidak setuju agar nilainya maksimal. Begitu paham ya? Oke, lanjut. 1. Saya mampu menyesuaikan diri karena menurut saya sifat itu lebih bijaksana dibanding bersikap idealis. Sangat setuju. Karena perkataan nomor 1 itu apa? Berarti positif. Penyesuaian diri itu adaptasi ya, adik-adik ya. Oke, benar sekali. Jawabannya A, sangat setuju. Ini yang kedua, soalnya ketika saya berbuat salah kepada teman, saya langsung berbesar hati meminta maaf. Berarti ini positif. Kalau positif jawabannya A, sangat setuju. Iya, benar sekali. 3. Saya mengetahui bahwa mencontek saat ulangan itu perbuatan yang tidak baik dan sangat merugikan. Setuju. Ini berarti pernyataannya negatif apa positif? Positif. Positif dong. Ya, kalau positif Sangat setuju. berarti sangat setuju. Oke. 4. Saya terbiasa meminta teman saya untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kepada saya, meskipun saya mengetahui bahwa tugas tersebut adalah hasil kerja keras teman saya.
Sangat tidak setuju. Tidak setuju. Pertanyaannya soalnya negatif. Jadi jawabannya sangat tidak setuju. Nomor 5. Dalam situasi yang mendesak, saya memilih menyalin hasil tugas dari teman saya, lalu saya mengumpulkan kepada guru. Sangat tidak setuju. Jawabannya benar sekali ya. Karena ini negatif ya. Negatif, berarti jawabannya sangat tidak setuju. Oke, yang keenam, saya selalu marah ketika ada teman yang tidak sependapat dengan saya. Jadi negatif. Selalu marah itu nggak baik, nggak bagus. Jadi jawabannya sangat tidak setuju. Mendengar ada yang jawab C. Jangan ya, jangan dek ya. Yang jawabannya. Yang 7. Ketika saya berangkat ke sekolah, tiba-tiba ban sepeda saya kempes. Saya harus memompa sepeda saya karena jarak ke sekolah terlalu jauh dengan rumah tempat tinggal saya. Pada akhirnya saya masuk sekolah meskipun terlambat. Bukti? Ya, karena dia masih berkeinginan untuk walaupun ada masalah yang menimpanya, tetap masuk sekolah. Berarti sangat positif. Jawabannya sangat setuju. Walaupun telat. 8. Ketika terjadi perundungan kepada saya akan melawan dan melaporkannya kepada pihak sekolah atau wali kelas. Sangat setuju. Jangan sampai kalian kena bully atau membuli, jangan ya. Nggak baik itu. Harus dihilangkan, jangan sampai lah. Karena itu akan efeknya itu seumur hidup ya. Kadang kalau sakit hatinya nggak bisa disembuhkan kan nanti akhirnya dendam kesulat. 9. Saya harus mengetahui cita-cita dan mimpi saya agar mengetahui apa yang harus saya lakukan. Positif ya. Positif. Jadi jawabannya A, sangat setuju. B. 10. Ada yang mau membaca? Berbuat cepat. Ya, Akeso. Kehendak hati lebih menyenangkan daripada wanita. suatu kegiatan acara. Berarti itu pernyataannya apa? Negatif apa positif? Negatif. Positif siapa tadi yang jawab? Negatif Ya. Buat sekehendak hati itu berarti sepenake dhewe ya. Atau sesukanya gitu ya, sesuka hatinya. Berarti itu negatif ya. Jadi jawabannya sangat tidak setuju. D. Ya. 11. Membeli barang-barang yang mahal lebih menyenangkan daripada memberi bantuan kepada kerabat yang sedang ditimpa kemalangan. Nggak boleh ya. Tidak setuju. Berarti negatif pernyataannya. Jawabannya juga Sangat tidak tidak setuju. setuju karena pernyataannya negatif. Plus, saya bangun dengan perasaan bahagia setiap hari. Nah, itu haruslah ya. Jawabannya A, sangat setuju. Tip itu perlu karena penyakit kita itu berhubungan dengan kita sendiri, pikiran kita sendiri. Kalau kita selalu sedih itu akan berefek ke fisik kita, menjadi sakit. Jadi kalau bangun tidur, upayakan harus selalu bahagia, mensyukuri segala nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Tadi bangun tidur jam berapa anak-anak? 4:30. Jam 3. Jam 1. Ya, wah ada yang jam 1. Bahagia atau mengeluh? Bahagia. Alhamdulillah. Minimal mengucap alhamdulillah lah ya. Kalau apa namanya? Bangun tidur alhamdulillah.
masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan seperti itu. Biar kita ingat selalu kita itu punya Allah. 13. Rencana-rencana yang telah saya buat seakan penuh dengan kegagalan sehingga saya membatalkannya. Berarti Sangat tidak penyataannya setuju. negatif ya. Boleh Mas ini. Oke, benar sekali. 14. Saya sering merasa sedih bila disalahartikan walaupun saya melihat seseorang berbuat kesalahan. Berarti ini sering merasa sedih itu bagus apa enggak? Enggak. Jawabannya sangat tidak Setuju. Oke. 15. Bila seseorang mengatakan hal-hal bodoh dan ngawur tentang sesuatu yang saya ketahui benar, maka saya akan mencoba membetulkannya. Saya setuju. Setuju. Oke, itu ya dari Kak Nur soal-soal kepribadian. Mudah-mudahan adik-adik semuanya paham. Dan semoga nanti Maaf Kak. ya. Oh iya boleh. Silakan yang mau bertanya. Nomor 13 Masih ada waktu 3 menit. Ya silakan siapa yang bertanya tadi? masalah nomor 13. Masalah penentuan pendapat 13 yang tipe 13 yang pertama. Oh, yang tipe 1. Sebentar. Oke. Ini ya. Ini benar. Jika dalam diskusi kelompok ada teman yang memiliki pendapat yang berbeda, sedangkan saya ketua kelompok, maka saya tadi Gini Kak. jawabannya C. Pertimbangkan pendapat tersebut. Ya, udah paham? Dah. Paham ya? Karena sebagai ketua kelompok kan tugasnya memimpin, ya, memimpin, mengarahkan. Jika ada yang berbeda, dipertimbangkan lagi, terus dimusyawarahkan. Yang paling bagus, yang paling tepat, atau yang paling diambil pendapatnya yang mana? Seperti itu. Kalau menanyakan mengapa berbeda kan kesannya kayak Tidak yakin pendapatnya. tidak yakin ya sama temennya, padahal kan kita bebas ya mau berpendapat, udah dipersilahkan. Jadi jawabannya C nomor 2. Itu. Ada yang masih bingung lagi mungkin di soal-soal? Intinya anak-anak nanti kalau menjawab soal-soal ya dicari jawaban yang paling positif. Ya, yang paling maksimal harus seperti itu. Kalau enggak nanti nilainya atau poinnya takutnya berkurang atau salah. Tuh. Gitu saja ya, paham ya untuk soal-soal kepribadian mudah ya. Bisa membedakan yang baik, yang negatif, yang positif, negatif harus membedakan. Jangan sampai baper. Baper itu bawa perasaan kalau mengerjakan, jangan sampai ya. Harus berpikir rasional. Ya mudah-mudahan adik-adik bisa diterima di Man IC di seluruh Indonesia. Tetap semangat. Kak Nur hanya bisa mendoakan semoga mendapatkan Man IC yang terbaik, yang pas dengan adik-adik semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kak Nur tutup ya karena waktunya udah habis. Setelah ini akan ada materi dari Kak Naba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur.